hukuman bagi pelakor. Perebut laki orang pelakor, ya toh. Jadi mereka sudah beristri, kemudian diganggu sampai akhirnya pisah dengan istrinya. Kadang-kadang si perempuan sudah punya suami, si laki-laki sudah punya istri, karena HP-an, kemudian sampai akhirnya rebut-rebutan, rumah tangganya yang perempuan hancur, yang laki hancur, terus kemudian mereka bersama. Apakah mereka akan bahagia? Demi Allah tidak akan bahagia. Kondisi orang tua gimana? Orang tuanya Mbak Edi sendiri? Ya memang nyesek juga sih ya. Bisa juga yang saya kasihan ibu. Kasihan ibu ya. Soal pelakor, kata Ustadz Abdul Somad, hukumannya dicambuk hingga dilempar batu sampai mampus. Pendakwah kondang Ustadz Abdul Somad atau akrab disapa UAS dalam sebuah ceramahnya berbicara soal hukum pelakor dalam agama Islam. Apa hukuman bagi pelakor? Ustadz Abdul Somad dalam video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Slamet Basuki seperti dilihat pada hari Jumat 19 Februari 2021. Awalnya membacakan sebuah pertanyaan dari jemaah terkait hukum pelakor dalam Islam. Apa hukuman bagi pelakor? Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan. Ini pasti yang buat pertanyaan perempuan. Yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toyib, kata Ustadz Abdul Somad. Yang suaminya sudah tidak pulang-pulang, namanya Bang Toy. UAS pun lantas menjelaskan dalil dalam Al-Quran yang terkait dengan istilah yang artinya perebut laki-laki orang tersebut. Az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang mengganggu laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah mereka 100 kali cambuk kalau masih gadis. Kalau sudah menikah, dilempar batu sampai mampus. Itu perempuan. Menurutnya, hukuman bagi wanita pelakor yang masih gadis, yakni dicambuk sampai 100 kali cambukan. Tapi ini pertanyaannya nggak adil. Maka kalau ada kasus selingkuh yang jahat perempuan, pelakor, laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri. Ustadz Abdul Somad dalam video ceramahnya itu juga menegaskan tidak adil jika wanitanya saja yang dituduh pelakor. Sebab menurut Ustadz Abdul Somad, keberadaan perempuan pelakor tidak terlepas dari laki-laki yang juga memiliki sifat buruk. Tapi ini pertanyaan tidak adil kalau ada kasus selingkuh yang jahat. Atau tidak hanya perempuan pelakor-pelakor, tapi laki-laki juga nakal. Pelakor ada karena ada senior. Siapa itu senior? Senang istri orang. Mudah-mudahan kampung kita dijauhkan dari pelakor dan senior, ujarnya. Diberitakan selanjutnya, hindari stres dari proses perceraian sekaligus berita perselingkuhan Ayus dan Nisa Sabian. Riri Virus pilih liburan bersama anak dan keluarganya. Keren ya abang sampai atas ya. Capek gak? Hah? Riri Virus dan Ayus Sabian tengah menjalani proses perceraian. Tak dipungkiri, bukan hal mudah melalui proses perceraian. Apalagi di setiap sidang Ayu sendiri jarang terlihat hadir di Pengadilan Agama Jakarta Utara.
Hal itu pun membuat pikiran Riri sedikit stres lantaran memperhambat jalan proses perceraiannya. Ditambah berita soal perselingkuhan suaminya dengan Nisa Sabian yang tak hentinya terus bergulir di media sosial. Untuk melepaskan penat dari pemberitaan itu, Riri Virus pun memilih berlibur bersama anak dan keluarganya. Melalui Instagram story-nya, Riri Virus terlihat berada di suatu perbukitan. Tampaknya, tempat tersebut berada di daratan tinggi dan angin. Seakan tak ingin kehilangan momen berharga, Riri selalu menyempatkan diri untuk berfoto bersama kedua putra kecilnya. Riri juga mengabadikan setiap perjalanan yang pandangannya begitu indah. Tampak terlihat Riri dan putranya sangat bahagia menikmati liburan mereka. Riri juga berterima kasih lantaran masih mendapatkan kasih sayang dari keluarga meski kini dalam proses cerai. Terima kasih semuanya, tulis Riri Virus dalam Instagram story-nya. Sebagaimana diketahui, Riri menggugat cerai Ayu Sabian di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada 27 Januari 2021. Gugatan Riri terdaftar dengan nomor perkara 301-PDT-G-2021 Pengadilan Agama Jakarta Utara. Namun di samping perceraian mereka, Ayu Sabian sudah mengakui ia telah berselingkuh dengan Nisa sejak 2 tahun yang lalu. Ayus mengaku kilaf dan juga meminta maaf kepada sang istri, Riri Virus, keluarga dan grup bandnya atas cinta terlarang yang telah dilakukannya dengan Nisa Sabian. Assalamualaikum, saya Ayu Sabian ingin menyampaikan tentang berita yang sedang beredar saat ini. Saya dengan penuh kesadaran dan ketulusan ingin memohon maaf kepada istri, keluarga, teman-teman Sabian, dan semua yang merasa tidak nyaman dengan kekhilafan yang saya lakukan. Mohon doanya, semoga saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Meski bersikukuh ingin bercerai dari Ayu Sabian, Riri juga meminta agar polemik rumah tangganya tak lagi disorot. Begitu pula berharap Ayus dan Nisa Sabian tidak lagi mendapatkan komentar negatif. Menurutnya, sang suami adalah tetap sosok ayah bagi kedua anaknya. Bahkan ia mengatakan masih menghargai hingga menyayangi Ayus. Riri juga sudah rela melepaskan selama keyboardis Sabian Gambos itu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mendoakan saya. Saya mohon pemberitaan ini di stop saja dan stop untuk menghujat Nisa Sabian juga mantan suami saya, karena bagaimanapun beliau adalah ayah dari anak-anak saya. Karena sampai detik ini saya masih menghargai dan menyayanginya. Saya rela melepasnya asalkan dia bahagia, tulis Riri dalam Instagram story-nya beberapa waktu lalu. Bagaimana menurut pendapat Anda?